teman-teman panitia, majelis rapat perkantoran, majelis musyawarah, dan semua majelis silaturahim, majelis kunjungan fulan ke temannya fulan, dan majelis-majelis yang lain, majelis negosiasi, semua yang mubah, yang boleh, yang halal, yang bukan dosa, itu juga masuk dalam majelis. Jadi majelis di sini adalah semua majelis yang sunnah dan yang mubah ditambah. Kalau yang haram tidak. Yang haram tidak boleh baca doa ini. Sebab doa ini adalah dibaca untuk majelis yang sunnah atau yang mubah. Kalau majelis yang haram, majelis judi. Yuk kita tempat judi. Nanti habis selesai judi kita baca doa ini, minta ampun. Besok datang lagi ke tempat judi. Majelis judi. Kemudian minta ampun lagi. Ini mempermainkan agama. Baik, kemudian misalnya majelis khamr, minum khamr. Setelah kita minum khamr, ngobrol-ngobrol di situ, terus bubar minum khamrnya sampai mabuk-mabuk baca doa ini. Ini juga nggak benar juga, nggak boleh. Ya, itu namanya mempermainkan doa ini dipermainkan, sementara dia tidak meninggalkan maksiat itu. Kemudian misalnya majelis party pesta maksiat, Hollywood atau apa gitu, pesta yang ulang tahunan, pesta ini dan itu ya sifatnya hura-hura yang ada maksiatnya, nyanyi, kemudian banyaklah yang maksiat misalnya. Kemudian baca ini tidak boleh juga, sebab itu namanya mempermainkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi majelis yang boleh atau dianjurkan membaca ini adalah majelis sunnah dan majelis yang hukumnya sunnah dan hukumnya mubah. Baik, itu doa kafaratul majelis. Judulnya kafarat penghapus dosa-dosa majelis adalah majelis yang disunnahkan atau majelis yang mubah, yang dibolehkan. Bunyi hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghabuhu faqala qabla an yaquma min majlisihi dhalika subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa duduk di sebuah majlis, lihat di sini, sebuah majlisnya bisa majelis taklim, bisa majelis biasa. Dan dulu para sahabat itu ada dalam sebuah hadis disebutkan dalam, itu juga ditemukan dalam Riyadhus Shalihin Amar Ma'ruf dan Munkar. Itu ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa dulu sahabat itu rumahnya kecil-kecil sehingga mereka terpaksa jika mereka ingin berkumpul mereka duduk di depan rumah, yakni tempat orang lalu lalang. Jadi duduk di depan rumah pinggir jalan itu. Kan depan rumah kita biasanya jalan. Akhirnya mereka duduk di pinggir jalan. Jadi bukan jalan yang kosong begitu, tidak, tapi di depan rumah mereka. Atau antara rumah dengan rumah mereka duduk dan di situ banyak orang lalu lalang. Duduk di situ. Apa yang mereka lakukan? Mereka berbicara tentang banyak hal, bercerita, ada itu. Nah itu juga disebut dengan majlis. Ya, sama itu disebut dengan. Nah, barang siapa yang duduk di sebuah majlis dan dia banyak berkata salah, tadi bisa tiba-tiba membicarakan aib orang lain, bisa tiba-tiba tersinggung, bisa tiba-tiba berkata kotor atau bercanda yang dusta, karena bercanda kalau dusta dosa. Kemudian misalnya berbicara keras, marah, seperti itu. Ya, kemudian dia banyak berkata salah. Lantas
sebelum ia berdiri dari majlis, ia membaca doa ini. Subhanaka Allahumma. Kita baca Subhanaka Allahumma, boleh Subhanaka Allahumma. Insyaallah sudah hafal ya. Oke, Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ini satu bait. Tandai, ini bait pertama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Bait kedua, asyhadu an la ilaha illa anta. Bait kedua. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nah, bait ketiga, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang mungkin ada yang belum hafal, kita baca ya. Ikuti anak, nanti anak kemudian yang lain boleh mengikuti. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah sudah. Yang belum hafal dicatat di bawah. Insyaallah mudah. Perhatikan dulu. Baik, pertama isinya subhanallah dan alhamdulillah. Nih. Yang ini nih subhanaka ini subhanallah. Wa bihamdika ini alhamdulillah. Jadi bait pertama tuh isinya adalah kalimat tasbih dan tahmid. Cuman di tengahnya ada kalimat Allah. Kita pakai Arabnya saja ya. Indonesia agak buta, agak bingung. Ini bait pertama. Ini subhanaka ini tasbih. Wa bihamdika ini tahmid. Ini maha suci, ini maha terpuji. Segala puji bagi Allah, bagimu. Ini Allahumma, ya Allah, artinya ya Allah. Ini di tengahnya ada kata Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, artinya maha suci engkau ya Allah dan maha terpuji engkau. Ya, maha suci engkau ya Allah dan maha terpuji. Insyaallah hafal ya. Kita baca 3 kali ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ditulis di sini. Garis ini. Ya, ini ditulis 1. Keutamaan kalimat tasbih dan tahmid yang bergabung. Ini ada tasbih, ada tahmid ya. Subhanallah dan alhamdulillah. Ini artinya tergabung dua kata yang dua zikir yang mulia. Nah, apabila dua zikir yang mulia, subhanallah dan alhamdulillah tergabung, tulis faedahnya 1. Maka dia merupakan zikir yang terbaik. Maksudnya masuk zikir-zikir yang baik. Zikir yang di antara zikir yang baik adalah penggabungan subhanallah wa bihamdihi. Di sini 1 subhanallah, tasbih dan tahmid kalau tergabung di sini adalah zikir terbaik di antara zikir. Oke, masuk bagian zikir terbaik. Yang kedua, kalimat subhanallah dan wa bihamdi kalau tergabung di dalam hadis disebut adalah kalimat yang dicintai oleh Allah. Kalimat yang dicintai oleh Allah. Kalimat yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, kalau ada tasbih dan tahmid bergabung, ada hadis lagi mengatakan bahwasanya subhanallah wa bihamdi, kalimat subhanallah dan wa bihamdi yang tergabung itu kata Allah tamla'u bainas samaa'i wal ardh, yaitu pahalanya memenuhi langit dan bumi
memenuhi langit. Jadi langit yang luas, seluas mata kita memandang dari atas tower paling tinggi atau apartemen paling tinggi kita lihat, atau di tengah lapangan yang kosong tidak ada bangunan, lihat ke langit, ufuk timur, ufuk barat, utara, selatan, dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi, menggabungkan antara subhanallah dan walhamdulillah atau subhanallah wa bihamdihi sama aja. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi sama ini disebut tergabung, penuhlah dari atas langit sampai bumi, penuh semua angkasa seluruhnya penuh pahalanya dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi. Ya, jadi jangan main dengan zikir. Jangan dengan zikir itu seolah-olah keren. Dia zikir itu pahalanya. Nah, sudah ya. 3 itu keutamaan dari subhanallah wa bihamdihi. Pertemuan antara subhana dan wa bihamdihi, atau subhana dan alhamdulillah. 3 tadi faedah. Nah, sekarang kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua sampai di sini. Warna hijau. Asyhadu an la ilaha illa anta. Ini kita tahu artinya. Asyhadu, aku bersaksi. Di sini aku. Anak. Aku. Asyhadu, aku bersaksi. Bahwasanya. Aku bersaksi bahwasanya. La tiada Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Pokoknya saya bersaksi, Tuhan itu tidak ada. Semuanya tidak ada. Kecuali. Nah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta. Artinya, kalau kita bersyahadat, asyhadu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada Tuhan sama sekali, tiada, no, tiada Tuhan. Illa anta, kecuali Allah, kecuali engkau wahai Allah. Maka artinya kalimat ini mengharuskan kita menyalahkan. Ibu bapak yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, tak perlu tanya lagi bagaimana hukum menyelamatkan, memberikan selamat kepada agama Nasrani. Tak perlu tanya lagi. Berarti mereka menyelisihi la ilaha illallah. Berarti mereka meyakini ada ilah bersama Allah. Itu adalah kecelakaan yang besar. Itu adalah kesedihan yang besar. Itu adalah sebuah dosa yang tidak ada ampunannya kalau tidak bertobat. Taubat. Mereka mengatakan ada Tuhan bersama Allah. Ibu-ibu, apakah ridha? Bapak-bapak, apakah ridha Allah ada Tuhan bersama Allah? Ada yang lain mengatur kita bersama Allah. Ada yang lain ikut menentukan takdir kita bersama Allah. Apakah ridha? Jika tidak ridha, maka semua Tuhan yang ada dinafikan. Kedua, jangan pernah meyakini atau jangan pernah memberikan selamat kepada agama-agama yang lain. Silakan membantu mereka, mengajarkan mereka, jual beli dengan mereka, berkantor dengan mereka, kerjasama bisnis dengan mereka. Tapi jangan pernah mengiyakan Tuhan mereka. Dan jangan pernah menyelamatkan agama mereka, bahwa selamat Anda dalam agama Anda, bahwa saya support Anda dalam agama Anda. Nauzubillah. Kita tidak boleh mensupport seseorang kafir dalam agamanya. Tugas kita mengajaknya atau diam. Ajak dia ke Islam, kalau nggak mampu, terus diam. Jangan mengakui Tuhan dia. Jangan mengakui Tuhan dia, dan berani mengatakan Muslim di depan. Jangan dia kafir, kita tidak berani mengatakan saya Muslim. Terus katakan Muslim. Jadi orang yang bersyahadat harus wajib, tidak ada kata tidak, harus dan wajib menyalahkan semua Tuhan yang lain. Barang siapa yang mengatakan Tuhan semua sama, Tuhan Yahudi dengan Tuhan Islam sama, Tuhan Buddha dengan Tuhan Islam sama, Tuhan Hindu dengan Tuhan Islam sama, cuma namanya beda. Dia namanya Tuhannya A, ini namanya Tuhannya B.
Pasti namanya Tuhannya Allah. Hati-hati. Hati-hati. Tuhan yang mereka yakini tidak sama dengan Allah Azza wa Jalla yang kita yakini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan seluruh semesta alam yang menciptakan dan mengatur. Allahu Malik Yawmiddin. Allah adalah Raja hari pembalas. Allahur Rahman. Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Allahur Rahim. Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Tidak ada sifat yang dimiliki Tuhan-Tuhan yang lain sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan kita memiliki 99 nama dan sifatnya sekaligus. Di situ nama Allah Azza wa Jalla dan di situ sifatnya. Mana hadirkan sifat dan nama-nama Tuhan kalian, wahai orang-orang sudah. Ustaz, kami ingin kenal Tuhan kalian. Mana Tuhan kalian? Kami ingin kenal. Di mana Tuhan kalian? Apa yang dilakukan Tuhan kalian? Mana ciptaan Tuhan kalian? Bagaimana Tuhan kalian menyuruh kalian menyembah? Apa janji Tuhan kalian kepada kalian? Adakah kehidupan setelah akhirat? Adakah ancaman? Adakah pahala? Adakah dosa? Mana kami ingin lihat Tuhan kalian? Mana yang Tuhan kalian utus perwakilan Tuhan, yakni utusan Tuhan di dunia? Mana yang kalian anggap Tuhan memiliki pasukan? Mana pasukan Tuhan? Mana Tuhan kalian? Kalau Allah Azza wa Jalla jelas lengkap informasi. Allah tidak bernasab, lam yalid wa lam yulad, tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Nasabnya enggak ada. Karena kalau berbicara Allah punya anak, maka akan ada pertanyaan, siapa ayahnya? Astagfirullah, na'udzubillah, subhanallah, astagfirullah. Maka jangan sekali-kali berbicara nasab pada Allah. Dalam hadis disebutkan apabila muncul dalam benak kita, bagaimana nasab Allah? Pertanyaan. Lantas siapa ayahnya Allah? Siapa ibunya Allah? Muncul pertanyaan itu. Kata Nabi SAW, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perbanyak a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perbanyak a'udzu billahi minasyaitonir. Itu adalah gangguan syaitan. Allah jelas dalam Al-Qur'an, Allah dalam firman-Nya menyebut dirinya lam yalid wa lam yulad. Jelas, tidak beranak, tidak juga diperanakkan. Kemudian kok bisa? Allah jawab lagi, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah jawab lagi, wa lam yakul lahu wa lam, dan tidak ada lahu sepertinya, untuknya, baginya kufuwan setara, ahad, seorang pun, satu makhluk pun. Tidak ada satu makhluk pun yang sama bentuknya, sama kekuatannya, kekuasaannya. Tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah sudah mengatakan tidak bernasab. Kalau Anda bertanya kenapa tidak bernasab, bagaimana bisa? Allah menjawabnya tidak sama dengan kalian. Kalian jangan memaksakan lemahnya cara berpikir kalian untuk bertanya tentang Allah yang lebih luas. Allah menjawab dengan kalimat yang sangat jelas clear bahwa kalian manusia tidak sama dengan Allah. Tidak satupun makhluk sama dengan Allah. Kalau kalian bernasab, jangan kalian samakan dengan Allah. Kalau kalian mendengar, jangan samakan pendengaran kalian dengan pendengaran Allah. Kalian perlu tidur, jangan samakan dengan Allah. Jadi Allah kita nih, Tuhan kita nih jelas sekali. Nah, kita bangga, anak bangga, alhamdulillah. Anak bangga sekali kepada Gusti. Alhamdulillah, Anda mendapatkan Tuhan Allah Azza wa Jalla yang jelas. Siapa? Jelas banget. Mau tanya siapa Allah jelas. Di Al-Quran jelas. Baca 99 nama. Itu Allah Azza wa Jalla. Mau yang singkat di Alif Was. Itu Allah Azza wa Jalla. Mau tambahan informasi di Al-Fatihah ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca sifat Allah. Mau tahu lagi tentang Allah, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Jelas. Mana kalian yang memiliki Tuhan? Kalaulah ada sayembara memberikan informasi tentang Tuhan yang disembah masing-masing, Anda yakin Islam adalah yang paling jelas.
Ini sifat Allah, ini nama Allah, ini ciptaan Allah, ini kitab Allah, ini Rasul Allah. Ini janji Allah, ini ancaman Allah. Clear semuanya. Ini cara untuk dapat janji Allah yang surga, ini cara menghindari ancaman Allah. Semuanya jelas. Ini utusan Allah, namanya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, perilakunya ini jelas. Contohnya ini, amalannya jelas. Subhanallah. Ibu bersyukur, bapak-bapak bersyukur masuk dalam agama. Sebuah nikmat yang tidak ada taranya. Nikmat seluruh yang ada di dunia. Nah, alhamdulillah. Jadi, nikmat yang kedua adalah pengakuan bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Maka Anda mengajak semua yang melakukan la ilaha illa anta untuk jangan pernah terbetik dalam hati bahwa Tuhan yang lain itu sama atau Tuhan yang lain itu benar. Tidak, semua salah. Dan jangan pernah terbetik bahwa Allah memiliki teman dalam mengatur dunia dan menciptakan dunia ini. Tidak. Allah punya suami, punya istri. Tidak. Allah punya anak. Tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka gambarkan. Baik, jadi kalimat kedua mudah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, biasanya di sini asyhadu an la ilaha illallah biasanya. Ini diganti Allah, diganti anta. yakni aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selainmu ya Allah. Itu bait kedua. Bait yang ketiga, astaghfiruka. Ini mudah juga. Kita bersumpah. Saya bersaksi. Astaghfiru. Saya beristighfar. Astaghfu. Saya beristighfar. Kepada siapa? Kepadamu. Ka itu selalu artinya kamu. Subhanaka. Maha suci. Maha suci engkau. Ka. Engkau. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu. Iyyaka. Kepadamu. Di sini subhanaka. Maha suci engkau. Allahumma ya Allah wa bihamdika, dan maha terpuji engkau. Ini juga ka, astaghfiruka. Aku beristighfar kepadamu. Beristighfar kepadamu. Wa dan atubu taubat. Atubu taubat. Siapa yang bertaubat? Saya. Saya bertaubat. Atubu dan saya bertaubat ilaika, kepadamu. Mu. Ya, kepada engkau, kepadamu. Ya, ini di sini doanya kita berbicara kepada Allah. Di sini doanya kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 pembicaraan kita atau 3 ucapan kita. Ucapan pertama, subhanakallahumma wa bihamdika. Ucapan kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. 3 kali, 1, 2, 3. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan. Dari rumah, kalau belum bisa membuka mic, ya Bapak. Dari rumah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. 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 Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan bertaubat kepadamu. Istighfar, mohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Subhanallah. Lihat, coba. Mana ada Tuhan mereka ngajarin doa seperti ini? Mana Tuhan ente, wahai orang-orang sekarang? Ada nggak ngajarin begitu? Lihat, Tuhan kita Allah Azza wa Jalla mengajarkan. Kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Dan minta ampun kepada pendeta. Minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Batu boleh bertaubat kepada Allah. Sudah ya? InsyaAllah ini sangat mudah. Kata Nabi, barang siapa yang di majlis tadi, ya, di majlis sudah Anda jelasin.
majlisnya semua majlis yang hukumnya sunnah dan mubah. Kemudian membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalika, maka diampuni segala kesalahan dia di majlis itu. Misalnya tadi salah bicara, salah pandang, salah tingkah laku, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba anak tanya nih. Anak tanya tadi, di sini ada yang mana yang pujian? Di sini ada dua pujian. Ada 3 kalimat ya. Mana kalimat yang pujian? 2 kalimat pujian. Kalimat awal Ustaz. Yang mana yang pujian, Bu? Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, sebut lagi. Maha suci Allah. Ya, ini udah betul. Ini pujian. Baik. Pengakuan. Asyhadu an la Kedua dan tak. Yang hijau pengakuan. Sekarang permintaan, permohonan. astaghfirullah wa atubu ilaik. Nah, sekali lagi pujian. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallahumma wa bihamdihi. Pengakuan. Asyhadu an la ilaha illa anta. Permohonan. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Nanti kalau faedahnya yang di bawah baca aja ya Bapak Ibu. Nih, yang di bawah kan ada bukunya. Ya, bukunya kan ini dibaca. Di sini hendaknya Muslim berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Setiap majelis. Mohon setelah ini, Anda ingin memahami makna majelis tadi. Tidak hanya majelis taklim. Semua enak mengamalkannya. Habis duduk-duduk, ngobrol-ngobrol sambil makan kue, selesai. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu. Habis apa lagi? Silaturahim sama keluarga udah mau pulang. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lagi rapat keluarga, selesai, azan, tutup dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu. Ya, itu yang penting itu. Jadi majelisnya majelis apa aja. Mukmin harus berzikir dalam setiap keadaan. Kemudian yang kedua, doa ini diperuntukkan tidak buat majelis maksiat, ya, bukan majelis maksiat, tapi majelis yang sunnah dan majelis yang wujud. Nomor 3, bagi seorang muslim agar menghafal doa ini dan membacanya di akhir setiap majelis. Nah, makanya dihafal. Fungsinya kita belajar ini. Saya kira sampai di sini, mudah-mudahan Allah mudahkan kita menghafalnya dan mengamalkannya dan memahaminya. Tadi ada 3 bagian: pujian, pengakuan, permohonan. Wallahu a'lam. Ustaz, boleh Ustaz. Sebentar Bu ya, nanti saya bacakan yang dari Parakat dulu, sesi tanya jawab pertanyaan ya. Baik. Iya, baik. Baik, jazakallahu khair Ustaz untuk penjelasan hadis malam ini terkait doa kafaratul majlis. Insyaallah dimudahkan kita menghafalkan supaya dalam keseharian hari-hari kita bermajlis, baik majelis ilmu ataupun yang lain, bisa kita baca ya setelah kita selesai bermajlis dengan tetangga, saudara ataupun teman-teman yang lainnya. Baik, saya bacakan dulu Bapak Ibu ya dari kolom chat. Dari pertanyaan saya bacakan dulu dari Ibu Siti Sadia. Bismillah, pada pertanyaan Ustaz, doa kafaratul majlis yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, tapi terkadang suka ditambahkan dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin setelah selesai kajian. Pertanyaannya, apakah lebih baik saya tambah bacaan hamdalah atau cukup doa kafaratul majlis saja? Penjelasannya syukur. Nah, barakallahu fikum jazakumullah khairan. Alhamdulillah, alhamdu itu
itu adalah kalimat hamdalah. Dalam kafaratul majlis sudah ada kalimat hamdalah. Yang mana? Saya nulis yang bermaknanya hamdalah, tahmid di sini tadi mana? Yang mana tadi? Subhanallah wa bihamdika. Ini sudah ada kalimat tahmid. Tahmid hamdalah sama itu. Wa bihamdika. Iya, sudah ada sebenarnya. Tapi kalau tadi alhamdulillah itu sama dengan maknanya. Ya ini semakna. Hampir ya, bisa dikatakan semakna. Jadi kalau kita sudah baca ini yang lain, ya sudah cukup. Namun saat andainya mau Allah, tidak ada larangan boleh khusus karena amalan khususnya yaitu doa ini. Jadi kalau kita mau baca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahirabbil alamin sendiri aja, enggak usah diajarin orang lain. Kalau orang lain belajar, kita ajarkan yang dari Nabi langsung. Nah, demikian. Jadi seperti itu Allah. Baik. Tadi yang mau bertanya Ibu siapa? Saya Ibu Iin. Oh iya, silakan Bu. Oh iya, ya Bu. Assalamualaikum Silakan, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma singkat aja Ustaz, doa tersebut apakah harus kita jaharkan? Juga itu satu, yang membaca doa itu apakah harus orang yang memimpin pertemuan itu atau boleh kita baca aja sendiri, misalkan pemimpinnya itu nggak baca Ustaz, terus apakah kita boleh membaca sendiri dan haruskah kita jaharkan atau kita boleh dalam hati kalau kita bukan yang memimpin acara tersebut? Syukran, jazakallah khairan. Betul ya, ini teknis pelaksanaan, betul sekali. Baik, doa ini pertanyaan pertama, apakah cukup diwakili oleh pemimpin majelis atau setiap orang? Jawabannya setiap orang. Satu-satu. Bagaikan doa makan, kalau kita makan 10 orang, maka bismillahnya satu-satu baca bismillah. Baik, itu satu jawabannya. Jadi doa ini satu-satu, pribadi-pribadi membacanya. Boleh membaca bersama dipimpin, nggak apa-apa. Boleh membaca pribadi-pribadi, tidak apa-apa. Maka seandainya pimpinannya atau gurunya atau ketua rapatnya seperti ketua rapat yang di luar yang tidak mengerti, ya dia tidak baca, kemudian kita baca, maka silakan kita baca subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka ketika kita baca, kita saja yang dapat ampunan, yang lain tidak. Yang tidak baca tidak dapat ampunan. Yang kita yang baca kita dapat ampunan selama di rapat kita ada salah bicara, kita ada salah mata, salah tulis, terus kebencian dalam hati yang tidak terungkap, terkadang kan sudah muncul, atau pikiran buruk yang terbetik, itu semua yang kita alami itu terampuni dengan doa ini. Yang tidak baca tidak dapat ampunan. Ya, nah itu jadi ini pribadi-pribadi satu boleh dibaca walaupun pimpinan tidak baca, bahkan harus sunnahnya dibaca. Orang lain tidak baca tidak masalah, kita sunnah baca. Sekarang bacanya jahar ataupun sir, keduanya boleh. Jahar boleh, sir boleh. Tidak ada masalah dalam masalah zikir. Alhamdulillah untuk masalah zikir terbuka. Mau jahar boleh, sir boleh. Demikian wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Sama Bu Barakallah. Baik, ada lagi yang mau bertanya langsung? Karena belum ada yang masuk di kolom pertanyaan. Kami persilakan untuk bisa membuka mikrofonnya dan bertanya langsung pada Ustaz. Ada yang mau bertanya langsung, silakan. Puan, Ana mau bertanya langsung Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya, bergantian. Dengan siapa ini? Ada prinsipnya hal itu nggak pernah. Yang mau bertanya bisa angkat tangan biar saya tahu. Bilang. Pak Sirojudin membuka mikrofon, apakah mau bertanya, Pak?
Ibu Mila ya. Silakan Bu Mila. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Anda mau tanya di luar tema. Boleh? Apa tuh? Ini sih tentang masalah hutang. Tapi ini tentang pemerintah. Jadi bab masalah hutang. Setiap seseorang yang berhutang itu kan kalau dia belum melunasi hutangnya maka dilarang untuk menyolatinya. Sedangkan kalau di pemerintahan itu kan pandai banget ya pinjam uang. Nah itu malaikat atau Allah nanti nagihnya ke siapa itu Ustaz? Dan bagaimana pertanggungjawabannya? Nah Ustaz, jazakallahu khairan kasiran. Barakallahu fi. Yang pertama, kalau orang yang meninggal ada hutang, itu kita tetap wajib mensalatkan. Wajibnya fardu kifayah, yakni tidak boleh tidak disalatkan walaupun dia berhutang. Hadis yang menjelaskan orang berhutang tidak disalatkan itu hadis waktu itu hanya Nabi yang tidak mau mensalatkan. Yang sahabat lain diperintahkan Nabi salat. Silakan kalian salatkan, saya tidak mau salatkan karena berhutang. Sampai ada yang mau membayarkannya atau mau menjaminkan hutangnya baru saya akan salatkan. Jadi maksudnya adalah Nabi tidak suka ada yang meninggal kemudian meninggalkan hutang. Nabi tidak mau karena hutang itu membuat panas si mayit di dalam kubur, tidak nyaman dalam kubur sampai dilunasi hutangnya. Baik, makanya Nabi tidak mau mensolatkan. Tapi kita sebagai manusia yang lain, yang biasa, kita solatkan. Baik, kemudian masalah hutang pemerintah. Kalau hutang pemerintah itu, maka pemerintah itu dilihat dari status jabatannya, al-imam. Al-imam. Jadi dia akan diminta pertanggungjawabannya dari sisi al-imamnya, imamahnya, kepemimpinannya atau jabatannya. Dalam hadis banyak dalil-dalil mengenai hukum berkaitan dengan al-imam, keadilannya, terus kecintaannya kepada rakyat, keberpihakannya kepada rakyat atau kezalimannya, itu semua akan dipertimbangkan, termasuk hutang-hutang yang mereka pinjam itu dalam tujuan apa, untuk kemaslahatan atau tidak. Kemudian hutang-hutang itu dengan cara paksa atau tidak, itu semua nanti pertanggungjawabannya secara umum, bukan seperti mayit yang berhutang secara pribadi. Yang tadi Nabi tidak mau salatkan itu adalah hutang pribadi, bukan hutang negara. Nah, Nabi sebagai pimpinan negara pernah ingin minta bantuan, tapi bukan berhutang. Pernah ingin minta bantuan kepada Yahudi, tapi tidak jadi. Alhamdulillah tidak jadi kejadian itu. Kenapa Nabi minta bantuan? Karena Nabi SAW sebagai pimpinan di negara Islam di Madinah harus membayar diat itu ganti rugi nyawa dua orang kafir yang dibunuh oleh orang Islam. Ada sebab orang Islam kenapa membunuhnya, ada sebabnya. Tapi karena dua orang kafir ini di bawah perjanjian damai, maka Nabi SAW bertanggung jawab untuk mengganti dua nyawa itu dengan diat. Satu diat itu 100 ekor unta. Jadi satu nyawa 100 ekor unta. Kalau 100 ekor, ya satu ekor unta tuh 50 juta tuh harga murah ya. Sekali lagi murah. Dulu unta tuh adalah harta termahal teman-teman. Kalau seandainya 50 juta kali 100 seperti 5M. Ditambah dengan satu lagi, dua mayat, dua nyawa, berarti 10 miliar. Itu yang harus Nabi bayarkan sebagai pimpinan negara kepada orang kafir yang terbunuh, keluarganya. Tapi Nabi SAW tidak cukup uangnya, Nabi ngumpulin dari mana? Tidak cukup. Bisa, direbus lagi. Karena tidak cukup, Nabi ingin minta pinjaman kepada Yahudi, minta pertolongan, bantuan ke Yahudi Nazir. Qadarullah, orang Yahudi bukan yang ngasih bantuan, malah mau nikam Nabi dari belakang, mau nimpuk Nabi dari atas. Gak jadi pinjam Nabi SAW. Jadi pimpinan negara yang mati, walaupun dia minjam uang atas nama negara, sholatin aja, ada masalah. Masalah dia pertanggungjawaban dia masalah hutang ke negara itu akan dihisab dia sebagai pemimpin.
global, hisab global, wallahu a'lam. Nah, kita kembali ke kafaratul majlis. Jazakallah khair. Baik. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya, masih ada 10 menit lagi kita, kurang lebih. Belum ada yang masuk dari kolom pertanyaan, kami buka sesi langsung jawab. Silakan yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya kembali. Ustaz, doa yang dibaca dalam kafaratul majlis itu kan maknanya sebuah pengakuan atas segala kelemahan, kezaliman, kebodohan, kelupaan. Selain itu, ada pula bacaan tahmid di dalam doa yang bertujuan untuk memuji Allah. Ada pula bacaan istighfar. Nah, bolehkah doa ini dibacakan ketika selesai sholat setelah kita melaksanakan sholat? Karena kan di dalamnya itu ada tahmid tadi itu. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Nah, Ustaz. Ya, zikir salat sudah lengkap sekali, lebih lengkap dari kafaratul majlis. Terputus suaranya. Ya, sudah sangat lengkap, lebih lengkap, jelas. Sholat kan sudah ada aturannya. Zikir salat sudah lebih lengkap, sudah Iya. lebih sempurna daripada Tidak zikir perlu. majelis. Tidak. Nah, Ustaz, kalau doa kafaratul majlis itu kan sebagai penambal kesalahan. Itu ada kata berupa kata lagu. Apa kata makna lagu itu, Ustaz? Anak pernah baca itu. Arti kata al-lagu itu artinya apa, Ustaz? Lagu. Al-lagu. Di mana ada kata lagu? Pernah dengar gitu kan? Waktu itu mengikuti kajian gitu. Ada kata seperti kata berupa kata lagu. Artinya apa itu, Ustaz? Mau di dalam doa ini atau di mana? Bukan itu kata semacam kata tambahan. Oh, berarti enggak, maksudnya ada hubungannya sama doa ini? Dikaitkannya ada seperti itu ada. Enggak, kalau doa ini saja. Oh, Doa iya. kafaratul majlis hanya ini. Nah, Kalau lagu ada di Al-Quran. Kata lagu ada artinya di Al-Quran, tidak ada di doa kafaratul majlis. Artinya lagu itu perkataan lalai. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lagu perkataan lalai. Nah, Allah. nah, Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan terakhir mungkin Mas Romi ada angkat tangan. Assalamualaikum Tat. Afwan kalau misalnya Abu Dhabi atau Dubai? Dubai Mas Romi, Tat, Abu Dubai. Dhabi atau Dubai? Dubai Hah? Tat, Dubai. Di Qatar di Qatar Ustaz. Jauh Dubai, Abu Dhabi ya. Iya. Qatar Piala Dunia ya. Oh, Abu Dhabi ada samperin. Syukuran. Gimana? Afwan kalau misalnya udah ditanya Tat barusan soalnya ditinggal sholat maghrib. Ini kadang kita kalau lagi ngobrol sama temen kan kadang suka bahas tentang agama tuh. Nah kan memang sebaiknya harus baca kafaratul majlis ya Tat kalau habis pembicaraan. Kadang kan takutnya kita pakai dalil salah atau mungkin pakai hadis yang salah gitu Tat. Tapi kalau kelupaan gimana tuh Tat? Itu yang satu Tat. Yang kedua, kadang kita udah selesai pembicaraan, kita baca kafaratul majlis, tiba-tiba nanya lagi. Padahal udah ditutup kafaratul majlis tadi tuh. Gimana hukum itu Tat? Syukran. Betul. Jadi tadi kan saya sampaikan bahwa majlis yang disebut di sini adalah majlis yang sunnah, majlis ilmu, majlis zikir, majlis tadarus, majlis tadabbur, majlis ta'lim. Ini yang sunnah. Baca ini. Satu lagi majlis yang mubah, majlis silaturahim, majlis duduk-duduk bersama teman, majlis rapat, majlis musyawarah, majlis perdamaian, majlis sidang, semua majlis yang sifatnya mubah. Maka dianjurkan baca doa ini. Ya, jadi silakan antum baca. Sama teman antum sambil minum teh pun, kalau selesai baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dalam hati. Enggak perlu misalnya antum malu terucap jahar, enggak apa-apa dalam hati. Kalau berani jahar. Kalau tidak berani dalam hati, tidak ada masalah. Kemudian sudah kita berdiri dari majelis, kemudian kita ngobrol lagi.
Bedanya majelis dengan ngobrol itu beda. Majelis itu adalah sebuah prosesi duduk, ngobrol panjang, disebut majelis. Kalau kita bertemu, kemudian kita ngobrol, berdiri, dan sedikit, itu tidak disebut majelis. Jadi kalau cuman hanya ngobrol-ngobrol sebentar bertemu, itu tidak majelis. Itu sunnahnya salam. Kalau salam iya, kalau salam sunnahnya berkali-kali. Misalnya nih, ini botol minum ya. Lihat, Anda jalan dari sini, set, ya, susah-susah. Ini orang. Jalan nih, set, bertemu, assalamualaikum. Dan assalamualaikum udah nih, assalamualaikum. Balik lagi, set, ketemu lagi, assalamualaikum. Nah, kalau salam harus diulang. Walaupun ketemu lagi, bukan harus diulang. Sunnahnya diulang kalau salam. Kalau kafaratul majlis, selama majlisnya sudah selesai, ngobrol lagi, itu bukan majlis namanya. Itu namanya hiwar, muhadasah. Percakapan biasa. Di situ sunnahnya salam, berubah. Bukan sunnah kafaratul majlis. Sunnahnya salam. Demikian Allah. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz mau ke Abu Dhabi? Bentar. Ntar kita bicara. Insyaallah. Syukran jazakallah khair. Sama-sama. Syukran. Baik, ada satu pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya, dari kolom chat ada yang masuk dari Bapak Alfian Amir. Assalamualaikum Ustaz, dikatakan majelis itu berapa orang? Jazakallah khair. Insyaallah. Dikatakan majelis itu qaum. Ada hadis dalam kitab dalam hadis Muslim mengenai majelis. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Jadi ijtima' qaum. Qaum itu lebih dari satu, bisa dikatakan qaum. Jadi disebut majelis lebih dari satu. Kalau sudah lebih dari satu, maka jadi majelis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sendiri enggak majelis. Satu sama TV enggak majelis. Satu sama satu orang majelis sudah. Sahih, demikian. Makanya dia coba biasakan ngobrol gitu ya sama abang sama adik. Selesai subhanallah. Saya di masjid Karateba juga gitu. Kalau ada lama ngobrol, habis sholat ngobrol lama, selesai subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun hanya bicarakan hal-hal harian, tidak apa-apa, itu sudah masuk ke kelas. Demikian Allah. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz untuk materi malam ini. Insyaallah kita sudahi karena sudah jam 9. Sekali lagi, insyaallah mudah-mudahan kita mampu menghafalkan materi hadis malam ini, yaitu doa kafaratul majlis. Mari kita tutup dulu majelis ilmu kita malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.